Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang jadi mesin penggerak dunia digital kita? Soalnya, open source itu ada di mana-mana. Di ponsel yang kita pegang, di sistem bank yang kita pakai, bahkan ikut ngebentuk masa depan AI. Tapi, anehnya, kekuatan raksasa yang tak terlihat ini seringkali nggak kita sadari. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi coba deh pikirin, apa benang merah yang nyambungin ponsel kita, sistem perbankan global, dan bahkan gebrakan-gebrakan di dunia artificial intelligence? Teknologi inti apa sih yang sebenarnya kerja di belakang layar? Jawabannya, yaitu tadi, kode sumber terbuka atau open source code. Inilah fondasi tak terlihat yang menopang hampir semua hal di dunia digital kita. Sebuah konsep revolusioner yang bekerja dalam sunyi. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi. Kita mulai dari prinsip-prinsip dasarnya, ya. Apa sih yang bikin gagasan ini begitu revolusioner, begitu beda, dan begitu kuat? Intinya, ada dua model utama. Di satu sisi, ada yang namanya perangkat lunak proprietary. Anggap aja ini kayak kotak hitam, kode sumbernya itu rahasia perusahaan, dan penggunaannya diatur sama lisensi yang super ketat. Nah, di sisi lain, ada open source, yang ibaratnya buku terbuka. Kodenya bisa dilihat, dipakai, dan diubah sama siapa aja. Dan penting nih buat dicatat, kata bebas atau free dalam open source itu bukan cuma soal gratisan. Ini lebih ke soal kebebasan. Kebebasan buat berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi tanpa ada batasan. Nah, kebebasan ini berdiri di atas 4 pilar utama. Bebas untuk menggunakan perangkat lunaknya buat apa aja, bebas untuk mempelajari cara kerjanya, bebas untuk memodifikasi sesuai kebutuhan, dan bebas untuk membagikannya lagi ke orang lain. Hak-hak fundamental inilah yang jadi mesin pendorong kolaborasi open source yang luar biasa. Perjalanan open source ini seru banget loh. Dari yang awalnya cuma sebuah pendirian filosofis oleh Richard Stallman dengan Free Software Foundation-nya, terus ada momen penting banget pas Linus Torvalds ngerilis kernel Linux, sampai akhirnya jadi gerakan global dengan didirikannya Open Source Initiative. Nah, disinilah open source jadi lebih mudah diterima sama dunia bisnis. Oke, kalau perangkat lunaknya gratis dan kodenya terbuka buat semua orang, pasti muncul satu pertanyaan besar kan? Ini pertanyaan yang penting banget. Di dunia yang nggak ada biaya lisensinya, gimana caranya proyek-proyek raksasa ini bisa bertahan dan terus berkembang? Siapa yang jamin keberlangsungannya? Nah, jawabannya ada di Yayasan Nirlaba. Organisasi-organisasi inilah yang bertindak sebagai penjaga netral untuk proyek-proyek vital. Mereka yang menyediakan struktur, dukungan hukum, sampai stabilitas keuangan. Coba deh bayangin organisasi kayak Linux Foundation atau Apache Software Foundation. Mereka ini pahlawan di balik layar. Merekalah yang nyediain kerangka kerja supaya komunitas global bisa bareng-bareng membangun perangkat lunak andal yang kita semua pakai setiap hari. Sekarang, kita masuk ke era modern. Di zaman sekarang, open source itu bukan lagi cuma pilihan buat komunitas niche. Ini udah jadi keharusan strategis buat dunia bisnis. Dan coba lihat angka ini. Ini gila loh, 95%. Sebanyak itu pemimpin TI sekarang ngelihat open source sebagai sesuatu yang strategis banget buat infrastruktur mereka. Artinya, open source udah bergeser dari gerakan pinggiran jadi pemain utama di dunia bisnis. Jadi, poin paling pentingnya adalah narasinya udah berubah total. Dulu, open source itu identik sama hemat biaya. Sekarang, ini soal membangun teknologi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih inovatif. Kualitas jadi yang utama. Terus gimana soal keamanan? Nah, ini yang bikin kaget. 89% pemimpin TI sekarang percaya kalau open source itu sama amannya atau bahkan lebih aman daripada software proprietary. Ini benar-benar mematahkan mitos lama. Dan data ini nunjukin trennya dengan sangat jelas. Dunia bisnis secara aktif mulai ninggalin perangkat lunak proprietary dan makin banyak berinvestasi di open source. Momentumnya nggak bisa dibantah lagi. Oke, kita tahu ini penting. Tapi pertanyaannya, berapa sih nilai sebenarnya dari semua perangkat lunak gratis ini buat ekonomi global? Untuk ngerti nilainya, kita harus paham dulu risikonya. Ini adalah contoh klasik dari tragedi milik bersama. Sebuah sumber daya bersama yang super berharga, tapi berisiko nggak terawat. Karena semua orang pakai, tapi nggak ada yang merasa memiliki. Sebuah studi penting dari Harvard Business School mencoba mengukur nilainya dengan dua cara. Pertama,
Berapa biaya untuk membangun ulang semua kodenya dari nol? Ini namanya nilai dari sisi penawaran. Kedua, berapa total penghematan yang dihasilkannya untuk dunia bisnis? Ini nilai dari sisi permintaan. Kalau dari sisi penawaran, yaitu biaya untuk ngebayar developer buat nulis ulang semua kode open source yang populer dari awal, estimasi biayanya sekitar 4,15 miliar dolar. Tapi, kalau kita lihat dari sisi permintaan, nilai yang dihasilkannya untuk dunia bisnis, angkanya, siap-siap ya, 8,8 triliun dolar. Gila kan bedanya? Jauh banget. Disinilah kita bisa lihat nilai ekonomi yang sesungguhnya dari open source. Biar gampang bayanginnya, gini deh. Tanpa kali open source, seluruh ekonomi digital kita bakal jauh lebih mahal dan nggak seinovatif sekarang. Ini adalah penghematan produktivitas dalam skala yang masif. Tapi, ini dia statistik yang paling mengejutkan. Nilai triliunan dolar ini ternyata nggak diciptakan oleh ribuan orang, tapi oleh sekelompok kecil. Cuma 5% developer yang bertanggung jawab atas lebih dari 96% nilainya. Nah, ini membawa kita kembali ke masalah tragedi milik bersama tadi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan super penting untuk masa depan infrastruktur digital kita. Gimana caranya kita menjaga fondasi yang sangat berharga ini yang dibangun oleh segelintir orang, tapi untuk kepentingan kita semua?